Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Anda? Jarang-jarang banget ya. Mulai tag rekaman kemudian tanya kabar gitu biasanya. Biasanya enggak juga sih, cuma sekedar ya basa-basi aja gitu ya. Apaan sih gitu. Oke, by the way kembali lagi bersama saya Uta di konten Meracau dan malam ini tepat pada hari 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 Sabtu tanggal 25 Desember. Saya pribadi mengucapkan Merry Christmas ya, selamat Hari Raya Natal buat yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan semoga kalian yang menjalankan diberikan keberkahan dan segala macam gitu ya. Amin 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 amin. Dan pada malam hari ini tepat tepat video ini dibuat gitu ya, adalah hari yang paling cukup menggembirakan bagi saya gitu karena beberapa jam lalu timnas kita berhasil memenangkan pertarungan sengit yang penuh dengan banyak lika-liku gitu ya, dan banyak serba-serbi di lapangan waktu itu. Menang 4-2, 5-3, 5-3 ya, 4-3, 4-2, berapa sih 4-2 kan ya, 4-2 atas Singapura gitu. Dan ini adalah momen yang luar biasa bagi kita semua gitu karena dalam kesekian kalinya kita berhasil menembus partai final Piala AFF 2020, di mana sebenarnya partai final adalah partai yang cukup mendebarkan bagi kita semua gitu. Karena ya kalian tahu sendiri ya, kita sejarahnya kalau di partai final tuh selalu menjadi runner up gitu. Dan ekspektasi kita waktu kita masuk final tuh pasti udah membumbung tinggi gitu kan ya. Dan pada kesempatan kali ini aku mau bicarakan soal timnas kita yang bertanding beberapa saat yang lalu. Dan ini adalah aku gak mau bahas soal strategi atau apa gitu karena aku juga gak begitu paham gitu. Tapi ini adalah mungkin curahan hati supporter timnas Indonesia gitu, dan harapan-harapan yang pribadi aku ingin sampaikan kepada timnas kita di partai final nanti ya. Entah karena kita masih menunggu lawan timnas Thailand atau timnas Vietnam yang akan diselenggarakan pertandingannya tanggal 26-nya besok harinya gitu. Dua negara ini adalah negara dengan sepak bola yang luar biasa kuat gitu, apalagi Vietnam yang tembus status ranking FIFA ya kalau nggak salah. Apalagi Thailand gitu. Thailand kan memang dari beberapa tahun yang lalu memang sudah menunjukkan gelagat menjadi penguasa ASEAN gitu kan ya. Ya kita harap semoga timnas kita bisa memenangkan pertandingan siapapun lawannya gitu. Tapi di sini yang aku ingin sampaikan bahwa eh, kalau mungkin harapan bagi timnas kita nanti ya di final gitu, pasti kan kita semuanya menginginkan juara lah gitu. Siapa sih yang nggak kepingin Piala AFF gitu ya, meskipun piala ini kalau nggak salah nggak masuk kalender FIFA ya, tapi kan tetap gitu Piala AFF yang dulunya adalah Piala Tiger ini cukup bergengsi bagi persepak bolaan Asia Tenggara gitu. Apalagi dari banyak rival kita, cuma kita aja nih yang nggak pernah memegang Piala AFF gitu. Singapura pernah, bahkan kalau nggak salah udah 3 atau 4 kali dia memegang piala. Thailand pernah, Malaysia pernah, rival abadi kita juga pernah gitu ya. Jadi cuma Indonesia doang nih yang memang kalau misalnya kita konotasikan sebagai Belanda gitu, kayak juara tanpa mahkota gitu ya kan. Ya, Mmm, mungkin kalian sudah tahu gitu bahwa permainan kita dari fase grup sampai kemudian semifinal gitu, naik turun gitu ya. Tapi ada juga yang beberapa menunjukkan proses di mana waktu ngelawan Malaysia yang katanya digadang-gadang menjadi permainan terbaik timnas kita gitu kan ya, menghajar Malaysia dan kemudian memboboskan harapan Malaysia untuk bisa tampil di semifinal gitu. Dan waktu tadi ngelihat permainan Indonesia melawan Singapura sih, mungkin ya secara dasar mungkin kita di babak-babak pertama itu unggul ya, penguasaan bola dan serangan-serangan kita cukup mematikan kalau menurut aku ya, yang mana aku orang awam gitu, supporter gitu kan, cukup cukup bagus dinikmati lah gitu. Mungkin kita kecolongan aja tadi yang sehingga Singapura dapat mengimbangi kita dengan skor 1-1. Kemudian ada beberapa insiden kan, ada kartu merah 3 kali kalau nggak salah Singapura memperoleh kartu merah, dan terakhir adalah
sang kiper ya kan di extra time ke satu apa dua kalau nggak salah, lupa. Dan memang sempat sempat mengkhawatirkan ya ketika timnas kita kemudian tertinggal 2-1 lewat gol free kick yang begitu indah dari pemain Singapura ya kan. Kemudian kita menyamakan kedudukan dan Singapura memperoleh penalti gitu. Dimana alhamdulillah kiper kita ya Nadeo berhasil menepis itu dan akhirnya membuat timnas kita harus apa namanya mengikuti extra time gitu, dan di extra time kita kalau gak salah menambah 2 gol ya kan. Jadi melihat permainan timnas Indonesia ya, jadi segi supporter saya pribadi gitu, ya sudahlah itu memang mungkin standar kita berada di situ sudah gitu. Jadi permainan-permainan yang kalau misalnya aku baca gitu dari beberapa artikel dan beberapa tweet gitu ya kan ya, permainan Sintayong ini kan katanya mengandalkan sayap, kecepatan sayap gitu kan. Memang sih beberapa kali jadi Witan Sulaiman dan juga Irfan Jaya mungkin ya eh berhasil akselerasinya tuh ya oke lah gitu, meskipun meskipun mungkin ini kekurangannya timnas kita ya, dan kalau misalnya kalian lihat tadi apa namanya situasinya juga kalian mungkin agak setuju di mana timnas kita tuh finishingnya mungkin dia buruk ya, atau mungkin ketika para pemain sudah masuk ke kotak penalti di mana Singapura itu kayaknya bertahannya lumayan dalam gitu, kita nggak tahu nih mau memutuskan apakah menendang langsung atau memberikan passing ke teman yang lain gitu. Mungkin kalau misalnya opsinya menendang langsung ya mungkin bisa aja spekulasi seperti itu ya kan. Tapi kalau misalnya meminta atau mengoper ke teman yang lain, masalahnya eh, eh, kalau misalnya aku lihat analisisnya itu katanya kita tuh apa namanya cukup kesulitan untuk membongkar pertahanan dalam yang dimiliki oleh Singapura gitu. Jadi kayak tidak ada teman yang lain untuk membuka ruang kayak gitu analisis-analisis yang biasanya hilir mudik ya setelah pertandingan tadi di Twitter gitu kan. Jadi ya so far sih aku pikir permainan timnas memang ya mungkin cukup memang seperti itu. Jadi kita tinggal apa ya, mungkin dari kepelatihannya dari coach Sintayong juga mungkin sedikit memoles gitu kan. Tinggal mungkin lebih rapi gitu. Masalahnya gini, masalahnya yang kita hadapi ini masih apa ya? Mungkin Singapura Malaysia mungkin ya hampir sama seperti kita lah ya. Maksudnya kita ya mungkin kita bisa sedikit jumawa untuk lebih lebih superior daripada mereka berdua gitu. Cuma mungkin kan kelemahannya dari timnas kita kan katanya fisik pemainnya gampang capek. Kemudian kalau misalnya di counter attack sama tim lawan, kita kebingungan nih antara transisi menyerang ke bertahan gitu, sehingga agak sedikit tidak rapi. Dan pertandingan tadi juga menunjukkan bahwa ada beberapa ruang yang memang bisa dimanfaatkan oleh pemain Singapura untuk memberikan apa namanya memberikan serangan balik mematikan gitu ya. Untungnya para back kita cukup lugas untuk apa namanya ya untuk clearance bola gitu. Cuma ya ada 2 kesalahan yang memang membuat kita akhirnya kebobolan gitu kan. Dan juga kalau gak salah ya mungkin itu efek dari bagaimana cara kita gagap untuk transisi ke jadi menyerang ke bertahan gitu, sehingga ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu, apalagi pelanggaran itu ya, pelanggaran yang membuahkan free kick dan juga pelanggaran yang membuahkan penalti, yang mana mungkin ya juga dibantu oleh beberapa keputusan wasit yang katanya cukup kontroversi ya, entahlah itu urusan yang berbeda ya. Ini kan cuma kita bahas soal bagaimana permainan kita gitu ya. Jadi cuma itu sih mungkin mungkin evaluasinya mungkin mungkin ya dari kayak di transisi antara menyerang ke bertahan maupun sebaliknya dari bertahan ke menyerang, kemudian cara mengambil keputusan para pemainnya, dan juga mungkin untuk apa ya untuk barisan bertahannya mungkin ya mungkin bisa sedikit lebih rapi gitu. Waktu bertanding melawan Malaysia sih aku pikir udah bagus banget ya Indonesia, jadi cukup cukup bisa memberikan pressure gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya tim sudah counter attack, kita agak sedikit kebingungan gitu, meskipun kita piawai ya, dalam memotong bola gitu ya. Entah kita yang piawai atau timnya aja yang passingnya tidak akurat seperti itu kan. Jadi ya memang apa namanya permainan permainan timnas kita cukup menghibur dan cukup bikin jantung deg-degan sebenarnya gitu ya. Apa harapan ya, mungkin harapan bagi timnas kita supporter, menurut pandangan supporternya ya kan, saya pribadi gitu ya, kita pasti menang lah. Kita pasti harapannya adalah memenangkan juara gitu. Apalagi ini adalah semifinal yang keenam kali kita kita ambil gitu ya. Dan kalau misalnya memang
rezekinya mungkin masih belum ada di timnas kita, ya ya, mungkin ini adalah pembelajaran dan untuk mematangkan lagi strategi dan para pemain yang nanti akan diseleksi lagi dan mungkin akan direkrut untuk ajang Piala Asia gitu ya. Dan ini mungkin juga menjadi harapan bagi kita semua gitu ya. Bagi PSSI ini sekali lagi, tolonglah jangan dipecat nih pelatihnya gitu, karena kalau misalnya aku lihat di beberapa artikel dan beberapa tweet gitu ya, banyak yang mendukung bahwa apapun hasilnya nanti, entah itu kalah atau menang, Sintayong tetap harus dipertahankan gitu. Katanya karena Sintayong sudah menunjukkan dia mempunyai visi dan mempunyai ciri khas sepak bola, ciri khas permainan yang bisa menjadi ciri khas timnas kita nanti gitu. Tinggal mungkin memoles dan tinggal merekrut beberapa pemain yang mungkin cocok dengan gaya kepelatihannya seperti itu. Jadi jangan seperti yang kemarin-kemarin gitu kan, PSSI gitu kan, setelah gagal memenuhi target atau gagal mendapatkan piala langsung dipecat, sehingga timnas kita tidak memiliki karakter permainan seperti apa, dan juga pada akhirnya selalu berganti pelatih membuat konsistensi kita di kancah internasional juga tidak begitu baik seperti itu. Waktu Luis Milla ya, waktu Luis Milla itu sebenarnya adalah harapan kita juga gitu, karena di tangan Luis Milla juga timnas kita cukup superior gitu kan, apa namanya, gaya permainannya juga begitu bagus gitu katanya ya, dan saya sebagai penikmatnya juga ya cukup menikmati dan cukup nyaman aja melihat melihat timnas bermain kala itu. Tapi pada akhirnya ketika kita tidak lolos dan tidak menjuarai AFF, akhirnya didepak gitu, sehingga kita harus merubah kembali permainan dan gaya permainan timnas nanti ke depannya seperti apa gitu. Dan yang kepingin aku sampaikan gitu, PSSI tolong jangan di apa-apain dulu nih kepelatihannya gitu, staffnya segala macam, apalagi coachnya ya Sintayong. Kayaknya bukan hanya aku aja yang berharap seperti itu, banyak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya supporter-supporter timnas Indonesia yang mungkin menginginkan STY juga bertahan gitu apapun hasilnya gitu. Tapi tetap ekspektasi kita ya, meskipun aku kembali lagi mengingatkan bahwa ekspektasi itu tidak boleh terlalu tinggi ya, tapi tetap harapan adalah harapan gitu kan. Jadi kita berharap bahwa timnas kita menang lah untuk dan membawa Piala AFF untuk pertama kalinya ke Indonesia gitu ya. Jadi biar menjadi penyemangat lagi gitu bagi timnas dan pemainnya untuk terus bisa berkarya dan terus bisa menghasilkan gelar dan prestasi-prestasi yang membanggakan kita gitu. Dan satu lagi, mungkin ini pesan juga untuk para PSSI dan mungkin para orang-orang yang berkepentingan nanti ya, tolong nanti kalau misalnya Indonesia juara pun, ketika tidak juara misalnya menjadi runner up lagi, tolong jangan disangkut pautkan atau diundang ke acara-acara yang berbau politis gitu. Jangan juga para pemainnya kayak apa namanya, direkrut untuk ngiklan apa gitu gitu, itu sebenarnya mungkin 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 baik bagi mereka yang bersangkutan, mungkin karena mendapatkan keuntungan gitu ya, tapi aku pikir hal-hal seperti itu ya, diajak makan politikus kemudian direkrut untuk menjadi iklan produk tertentu, itu aku pikir akan mengganggu apa ya, mengganggu kestabilan timnas, mungkin kestabilan pemain itu sendiri mungkin ya, karena kan kita terkenal sebagai bangsa yang terlalu cepat jumawa gitu, sehingga itu fakta terlihat apa, gampang jumawa, sehingga ketika kita dipuji sedikit aja gak bisa, kita sedikit dipuji itu gak bisa gitu, gampang telinga kita gampang gampang besar gitu kalau dipuji, akhirnya kita ya drop dan segala macam gitu. Apapun hasilnya nanti, final nanti, dan siapapun lawannya, entah itu Vietnam apa Thailand, kita berharap semuanya untuk terus mendukung timnas apapun hasilnya, dan kita berharap untuk menang tentunya. Jadi ya mungkin itu aja harapan dari saya, dan juga mungkin mewakili harapan dari para supporter timnas di seluruh Indonesia. Semoga timnas kali ini di generasi yang seperti ini, yang pemain mudanya banyak gitu kan, bisa mempersembahkan gelar bagi kita di akhir tahun nanti mungkin ya. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa besok Minggu yang libur silakan liburan gitu, yang masih harus kerja seperti saya besok ya harus kerja gitu, gimana lagi namanya kehidupan ya. Kalau begitu thank you ya udah nonton konten Meracau pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode Meracau selanjutnya. Bye bye semuanya, ciao.